Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa semua. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Jiwa. Kali ini akan dipandu oleh saya, Miras Jumlatul Akbar. Acara Bincang Jiwa ini merupakan kegiatan rutin dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Acara Bincang Jiwa ini juga akan disiarkan secara langsung di media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, baik yang ada di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Baik sahabat jiwa semua, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas tema yang menarik sekali dengan narasum-narasum kita yang menarik. Dan pada kali ini ada yang beda di meja bincang jiwa kita pada saat kita siaran. Baik, sahabat jiwa semua telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa. Kalau yang satunya tidak asing ya, sahabat jiwa semua, selalu tampil di media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dan yang satunya lagi kita punya generasi muda yang ikut membicarakan tentang tema kita pada eh, pembahasan kita pada saat ini. Baik, sahabat jiwa semua, tema kita yaitu tentang kamu ngobrol gak sih dengan orang tua. Nah, kebetulan telah hadir narasumber kita yaitu Mbak Kia. Assalamualaikum Mbak Kia. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini Mbak Kia ini dari tadi atau dari mana? Boleh nggak diceritakan? Ini selempangnya bagus sekali, Duta Genre NTB ya. Ya, tema kita menarik nih Mbak Kia, membahas tentang remaja yang ngobrol dengan orang tuanya. Nah, sebelum kita membahas ke tema, mungkin diceritakan dulu tentang Mbak Kia di Duta Genre mungkin, ya? Apa itu deterjen? Betul, apa itu Duta Genre? Halo teman-teman sahabat jiwa, jadi di sini aku perkenalkan Asia Segala Putri, deterjen Grade Nusa Tenggara Barat tahun 2024 juara satu. Alhamdulillah. Juara satu ya? Iya. Berarti ada juara dua, juara tiga ya? Ada. Ada juara lima nggak ada berarti? Ada, Oh tapi ada ya? diganti dengan kata-kata duta favorit. Duta favorit. Berarti juara satu, juara dua, juara tiga, juara juara inovator, inovator, dan terus juga juara favorit. favorit. Oh, Kianya yang nomor satu ya? Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat dulu ya, Mbak Kia ya. Lanjut Mbak Kia. Oke, jadi siapa sih Duta Genre itu, terutama Duta Genre NTB. Jadi Duta Genre NTB itu merupakan role model atau seorang remaja yang nantinya akan menjadi model bagi remaja-remaja yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk mencontohkan bahwa remaja itu adalah sesuatu hal yang penting sekali untuk kehidupan kita keberlanjutannya, karena as a teenager we are a great condition for raising Nusa Tenggara. Oh, mantap sekali. Nah, nanti kita bahas lagi tentang genre. Ini juga telah hadir di tengah-tengah kita psikiater idola juga ya di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Dokter Haji Putudiatmika SPKJ MBiomed MH. Masya Allah panjang sekali gelarnya dok ya. Dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Baik ya dok ya, sehat. Sehat, Akbar sehat. Sehat Iya, alhamdulillah. Kia sehat. Alhamdulillah selalu sehat, cerdas, dan ceria. Ceria. Masya Allah. Ceria. Ceria. Kalau kita sehat jiwa. Gitu. Sehat jiwa. Dok, ini temanya menarik nih dok. Bahas masalah ngobrol nggak sih dengan orang tua. Memang tema yang sangat menarik untuk dibahas. Kebetulan ada Kia juga, generasi remaja yang luar biasa, pemenang Duta Genre NTB tahun 2024. Nah, kita mungkin ngobrol dulu sama Kia dikit dok ya, terkait dengan, kayaknya saya penasaran juga dok. Duta Genre ini dia seperti apa sih di Nusa Tenggara Barat gitu. Silakan Kia. Jadi Duta Genre ini terutama kemarin itu kita melakukan audisi selama beberapa bulan. Ya. Kurang lebih ada mungkin 4 sampai 5 bulan untuk seleksinya saja, dari administrasi, ada genre in action, ada juga kita membuat video-video edukasi, turun langsung ke lapangan, bahkan sampai membuat sosial project di kabupaten kota masing-masing. Nah, jadi kita melakukan audisinya ini tuh di hotel yang ada di Mataram, yaitu Hotel LA, Lombok Australia. Jadi di sana kita melakukan kegiatan selama 3 hari itu karantinanya dan sampai kepada malam puncaknya. Jadi
Adujan itu ditujukan untuk memilih siapa sih orang yang benar-benar layak untuk dijadikan sebagai duta generasi berencana. Sesuai dengan namanya adalah generasi berencana, di mana seorang remaja yang bisa untuk merencanakan hidup dan kehidupannya, mempelajari tentang seks bebas, ada narkoba, ada juga tentang berbagai macam hal untuk remaja, dan kita juga belajar terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Dan di genre ini tuh ada lagi wadah versi yang ada di sekolah-sekolah itu seperti ada PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, bahkan duta genre ini tuh sudah menyebar luas sampai ke desa-desa, di mana ada juga duta genre desa. Lebih luas ya itu ya. Nah, berarti ini pemilihannya mewakili kabupaten kota gitu ya. Iya, Kalau Kia sendiri dari mana? dari Kabupaten Lombok Utara. Oh, berarti wakilin Lombok Utara. Berarti ada dari Bima, Dompu gitu ya, masuk semua ya sampai Ada. Kota Mataram ya. Ya. Ya Allah, ini wakil NTB yang luar biasa gitu ya. Nah, bicara tentang genre NTB, nah Kia sendiri di genre ini sebagai juara, apa yang akan dilakukan selama tahun 2024? Ini sampai 2024 sampai tahun 2025 ya berarti ya. Nah, program-program apa yang dijalankan gitu sebagai duta genre NTB? Untuk program-program ada juga program dari sendiri, ada juga program yang memang sudah turun temurun kita lakukan, sama seperti ini genting, inisiasi remaja cegah stunting dan anemia gitu. Kita turun ke beberapa sekolah, bahkan sudah banyak banget sekolah yang kita turunin itu membahas tentang pemenuhan gizi pada remaja, tentang anemia, gimana caranya supaya mereka itu paham terkait dengan gizi-gizi apa yang masuk ke dalam tubuh mereka dan apa yang seharusnya tidak mereka konsumsi, apa yang harus mereka lakukan sebagai pencegahan, porsi makan itu seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah program yang benar-benar banyak banget kita lakukan, dan untuk 2024 ini insya Allah saya juga mempunyai program yaitu teka-teki genre. Apa Jadi itu? dia tuh teka-teki genre ini tuh seperti permainan tebak kata, di mana nantinya teman-teman itu tidak hanya melulu sosialisasi, mendengarkan seperti itu saja, tapi mereka itu sambil bermain menyusun kata. Jadi dengan mereka menyusun kata, huruf demi hurufnya itu pasti mereka itu lebih ingat tentang definisinya. Baik-baik. Ini menarik nih. Nah, kalau untuk konsultasi sendiri ada enggak di genre? Untuk konsultasi itu biasanya melalui konselor sebaya. Ya. Jadi pengalamannya Tia nih terkait dengan Kia ya. Pengalamannya Kia nih selama pernah jadi konselor sebelumnya Kia berarti. Ya. Nah, pernah nggak menerima yang sesuai dengan tema kita tadi cerita tentang masalah orang tua kayak gitu? Apakah teman-teman Kia yang sebaya bahkan Kia sendiri cerita nggak ketika ada masalah gitu sama orang tua? Kalau untuk Kia sendiri, Kia tuh selalu cerita sama ibu sama bapak, tapi lebih ke mama sama bapak sih ya nyebutnya, karena Kia itu adalah anak yang emang dari dulu itu dibiasain cerita apa-apa itu sama orang tua. Ya. Untuk mungkin dari teman-teman itu banyak yang kurang dekat dengan keluarganya, bahkan ada yang sampai kabur dari rumah karena merasa terlalu strict parent. No, Masya Allah. Jadi kalau dari Kia sendiri memang ngelihatnya ketika ada masalah cerita sama mama gitu ya, sama bapak gitu. Jadi apakah semua masalah Kia cerita berarti ya? Ada juga hal yang tidak saya ceritakan. Jadi sebenarnya yang kita ceritakan itu saat kita ingin meminta masukan, saat kita ingin cerita bagaimana masalah kita. Jadi kalau memang untuk seharusnya untuk semuanya kita ceritakan kepada orang tua itu mungkin bisa dibilang tidak perlu semuanya. Ada juga hal yang memang perlu benar-benar hanya kita yang tahu. Iya. Ini menarik nih Dok, dari tanggapan Mbak Kia ya, di Kia yang kalau dari Kia sendiri memang suka cerita Dok kepada orang tuanya ketika ada masalah, ketika ada menerima masukan gitu terkait dengan yang tidak bisa dikasih solusi gitu ya Kia ya. Dia akan cerita gitu sama orang tua. Tapi ada beberapa yang tadi katanya tidak diceritakan, Kia bisa sendiri. Nah, gimana nih Dok? Ketika ada remaja gitu yang memang ngerasa ini saya sanggup nih ngejalaninnya gitu. Nah,
yang ini enggak gitu, saya ceritakan ke orang tua saya. Apakah memang ada batasan kepada anak remaja terhadap orang tuanya? Iya, terima kasih Akbar. Iya, Keren ya Kia. iya, Iya, boleh tahu umurnya Kia berapa ya? 17 tahun. Masya Allah, 17 17 tahun ya. Akbar. Ya, Kita 17 tahun ngapain ya dok ya waktu itu ya? Saya 17 mancing ikan ya. tahun. Dia beliau udah duta genre loh dok, Iya. 17 tahun ya. Saya, ya. ini prestasi yang luar biasa Iya, ya iya. untuk Kia. Apalagi ini akan mewakili NTB ya, Insya Allah. untuk nasional nanti berarti. Program-programnya kan keren banget tadi. Iya. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan topik hari ini Mhm. tentang ngobrol nggak sih sama orang tua gitu. Iya. Tadi Kia cerita dia open banget tuh sama orang tua. Memang ada yang dibatasi ya Kia ya, Iya. kan nggak semua dibuka gitu. Cuman kita perlu lihat Bar, dalam fase tumbuh kembang Iya. anak dan Mhm. remaja itu memang ada tahapan-tahapan. Kalau di bawah 12 tahun memang konsepnya lebih ke orang tua itu one way ya. Iya. Lebih satu arah gitu. Kalau Akbar ngomong ke anak tuh Satu ini arah. yang boleh, Ini yang ini nggak yang boleh. tidak, begini itu satu arah terus tuh. Tapi begitu 12 sampai dengan 15 tahun, nah itu udah mulai dua arah tuh. Mhm. Sudah mulai ada kenapa begitu? Gitu sudah mulai ada bantahan-bantahan tuh. Iya. Biasanya di sini yang sering memunculkan percikan-percikan, akhirnya remaja jadi agak ogah tuh bicara sama orang tua. tuanya. Mungkin orang tua tidak memahami fase pertumbuhan emosional remaja di usia 12 sampai dengan 15 tahun. Padahal di sini sebenarnya aspek penting. Ketika di sini sudah terbiasa untuk diskusi, untuk sama-sama mencari alternatif solusi dari masalah yang dihadapi, maka nanti ketika mereka fase remaja akhir, Mhm. jadi lebih enak gitu untuk bisa memilah yang mana aku harus sampaikan, yang mana tidak. Nah, pada fase 15 sampai dengan 18 tahun itu ada fase biasanya lebih ingin mencari teman bicara yang bisa mendengar. Ya. Jadi orang tua udah desainnya udah tidak sama ketika anaknya masih umur 12 tahun ke bawah, tidak fase, tapi lebih kepada teman yang bisa ngedengerin lah mereka gitu. Nah, bayangkan kalau umur segitu masih ada perdebatan, apalagi masih pakai ego saat anak kita masih di bawah 12 tahun, Bar. Waduh, panjang ceritanya. Itu bisa menjadi konflik yang bisa memicu menjadi stresor, memunculkan masalah kesehatan mental ke depannya. Ya, sekarang kan Akbar mungkin tahu ya kalau Akbar kasus-kasus remaja saat ini yang paling kita banyak diskusikan kan, apalagi September kemarin kalau nggak salah banyak bahas tentang suicide ya, Akbar yang bahas itu. Self harm itu menjadi hal yang penting. Kalau kita lihat flashback ke belakang, itu banyak disebabkan karena satu, remaja tidak tumbuh dengan matang seusianya maksudnya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana menyampaikan apa yang dia rasakan, itu tidak ada yang mengajarkan. Tapi ketika mereka banyak bicara dengan orang tua juga memberikan edukasi. Begini loh kalau kamu lagi marah, kamu kalau lagi kecewa begini loh, kalau lagi sedih itu ayah bundanya bisa menyiapkan waktu untuk menjadi pendengar yang baik. Itu akan membuat mereka tidak lari kemana-mana. Nah, kalau kita lihat salah satu penyebab terjadinya self-harm pada remaja, pencederaan diri, itu salah satu kesulitan remaja untuk mengendalikan emosi dan berkomunikasi. Nah, itu sehingga peran kamu bicara nggak sih dengan orang tua itu menjadi poin penting. Karena kan sudah agak sulit lagi tuh kalau sudah fase remaja gitu, kemudian orang tua baru mau mendekat, itu banyak banget yang harus diperbaiki tuh. Belum tentu orang tuanya memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan lagi dengan anak karena sudah banyak sekali luka yang terjadi seperti itu. Nah, berarti memang tadi yang dijelaskan adalah umur 13 sampai 15 tahun itu komunikasinya dua arah gitu. Kalau 16 sampai 18 tahun lebih ke orang tua mendengarkan, Dok. Nah, memang di beberapa kejadian, Dok ya, kadang saya pribadi, Dok ya, di umur 17 tahun, di umur Kia waktu itu gitu, ketika tidak boleh gitu sama orang tua, kita udah mulai itu, Dok. Mulai naik kayak gitu marahnya, emosinya gitu, Dok. Apakah remaja dan orang tua perlu tahu nggak, Dok, tentang tugas perkembangan anak remaja yang umur 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 18 tahun. Nah, apa saja nih, Dok, terkait dengan itu? Iya. Betul sekali, Akbar Kia. Ini salah satu proyeknya genre juga kan edukasi ya, tentang tumbuh kembang remaja toh, membahas tentang stunting. Itu kan pasti membahas tumbuh kembang secara
biological ya. Ya. Bagaimana mereka dari anak-anak menjadi remaja ya, apalagi bahas tentang seks bebas itu. Ya. Pertumbuhan organ sekunder ya, Ya. banyak diskus tentang itu gitu Bar. Dan itu penting. Tapi pertanyaannya adalah sebagian besar banyak edukasi itu di remaja kan. Ya. Kayak genre mainnya ke remaja ya. Iya. Nah, yang sering problemnya adalah edukasi itu nggak sampai ke orang tua. Itu yang jadi masalah. Ini si anak nih teredukasi nih, Betul. oh tumbuh dia gitu. Tetapi ketika di rumah dia akan bentrok lagi dengan orang tua yang memang kurang dalam informasi terkait masalah kesehatan mental ataupun tumbuh kembang anak dan remaja gitu, Mbak. Itu sehingga jadi masalah. Jadi kalau lihat tumbuh kembang itu paling banyak memang area rawannya itu yang 12 sampai dengan 15. Karena di sana itu kalau yang perempuan itu udah fase menarki ya atau menstruasi di situ. Kemudian yang laki-laki sudah mulai pertumbuhan hormon sekundernya ya, sudah akhir balik kalau di muslim itu. Dia sudah mulai tuh badannya gede, perempuan juga gitu, tetapi apa mentalnya yang belum terbentuk. Jadi kepribadiannya masih dalam proses pengembangan. Sehingga menunggu 18 tahun kan butuh waktu ya. Betul. Nah, sehingga ketika mereka mendapatkan banyak problem, mencari solusinya kalau tidak dengan orang tua, nah biasanya dengan teman sebaya. Teman sebayanya kalau tidak teredukasi dengan bagus, tidak punya referensi yang positif, jatuhnya ke yang negatif. Iya. Ya, genre itu mencoba menjadi teman sebaya yang positif berarti. Iya. Jadi ini menarik nih Dok. Jadi berarti ketika ada remaja gitu ya Kia ya yang pengen cerita atau yang pengen curhat, nanti kan ke konselornya. Nah, pengalamannya Kia gitu di masalah remaja ada nggak kesulitan-kesulitannya mereka gitu ngobrol sama orang tuanya seperti ini yang misalnya otoriter gitu. Tidak mau mendengarkan kata anaknya, lebih banyak mendengarkan kata orang tuanya, kamu nggak boleh seperti ini begini. Nah, gimana pengalamannya Kia waktu jadi konselor? Cukup banyak ya, tapi yang paling membekas, yang paling cocok di sini itu adalah ada teman dia yang kabur selama 1 minggu ke rumah teman-temannya itu karena dia merasa orang tuanya itu tidak membebaskan dia seperti orang tua remaja-remaja yang lainnya. Ada perbandingan gitu Dok ya, membandingkan. Betul. Iya. Kebetulan saat itu teman Kia ini ingin pergi naik gunung gitu dan sama teman-temannya, tapi karena tidak diizinkan sama orang tuanya, jadi dia ini merasa seperti kenapa sih orang tua saya itu seperti ini sedangkan yang lainnya itu diperbolehkan. Iya. Tapi ada juga kalanya orang tuanya ini tahu anaknya kabur, itu dia sudah merasa ya udah biasa gitu karena keseringan si anaknya ini untuk pergi kabur gitu. Udah sering kan kabur. Ini juga diakibatkan karena pertemanannya mungkin. Karena memang pertemanannya itu adalah dengan orang-orang yang pada dasarnya itu terlalu mementingkan ego atau terlalu mementingkan gengsinya gitu. Jadi dia akhirnya kabur tuh naik gunung ya. Remaja banget ya Dok ya. Nah dari cerita Kia tadi Dok, membandingkan gitu. Kenapa sih orang tua ini mengizinkan anak-anaknya? Kenapa sih saya tidak? Kenapa sih saya beda gitu sama teman-teman saya? Saat teman-teman saya boleh naik gunung, kenapa sih saya tidak boleh kayak gitu? Di saat teman-teman saya boleh pergi nonton bioskop di malam hari, kenapa sih saya tidak boleh kayak gitu? Ini sering sekali Dok pertanyaannya. Sering banget Dok. Gimana Dok itu Dok yang seperti itu? Iya, memang remaja kan remaja itu masa remaja itu memang masa yang mereka ingin mencoba banyak hal ya. Ketika melihat temannya mendapat satu experience, misalnya satu pengalamannya kayaknya asik ya, jadi pengen gitu. Dan ketika memang tidak mendapatkan izin dari orang tua setelah meminta izin dengan melakukan banyak hal kemudian tidak diizinkan, itu ada hal yang rasanya tidak nyaman gitu. Bisa diceng-cengin ya sama temen, itu aja nggak dikasih izin, itu aja nggak diizinin, anak mami banget gitu. Itu yang membuat remaja mencoba untuk namanya merasionalisasikan dengan cara membandingkan kok dia boleh dan kok ini tidak boleh. Nah,
hal itu adalah salah satu cara remaja untuk mendapatkan apa yang dia Ingin. harapkan, yang dia inginkan. Tapi tentu saja peran orang tua itu penting. Ya. Ketika remaja mencoba untuk merasionalisasikan alasannya dia pengen mengikuti sesuatu, orang tua juga perlu menjelaskan. Nah itu kan saya bilang tuh fase remaja itu Betul. dua arah tuh, nggak bisa pokoknya enggak. Nah kan selesai, itu berarti umurnya masih di bawah 12 tahun. Tapi kalau udah di remaja sampai dengan 15 tahun ya perlu dijelaskan juga alasannya kenapa ayah tidak mengizinkan satu ini, dua ini, tiga ini. Nah itu membuat remaja merasa lebih dihargai pendapatnya gitu. Tapi kalau misalnya tidak dijelaskan, itu yang membuat mereka menjadi lemah tertekan, tambah menjadi kesulitan dan tidak belajar untuk mencari alternatif solusi dan menjelaskan masalahnya. Jadi ke depan kalau dapat masalah, ya dia main harus, pokoknya harus begini. Kalau nggak begini berarti selesai tuh dunia gitu. Nah itu. Akhirnya apa? Karena tidak bisa mengekspresikan itu muncullah tindakan-tindakan yang negatif. Tidak perlu tadi ya dok ya. Betul. Jadi peran orang tua juga penting, ya menjelaskan itu penting. Cuman kan sekarang pertanyaannya, seberapa besar keinginan orang tua menjelaskan apa yang dia harapkan untuk remajanya? Seberapa banyak waktu yang dimiliki di rumah untuk bicara dengan anak. Seberapa paham orang tua itu tentang bagaimana posisi anaknya saat ini? Terkadang yang dipikirkan oleh orang tua adalah aku menyiapkan segala fasilitas, ya itu sudah cukup. Tapi sebenarnya kebutuhan kan tidak itu saja. Gitu. Ya, sama ini dok. Kebiasaannya adalah mungkin bukan kebiasaan yang lebih tepat yang sering saya dengar gitu dok ya. Mungkin Kia juga ya. Jawaban orang tua itu seperti ini. Ini pasti untuk kepentingan kamu. Kenapa ayah bunda larang? Karena kita yang duluan lahir daripada kamu. Jadi kita tahu ini yang baik buat kamu, ini yang tidak baik buat kamu gitu. Nah, sudah didikte seperti itu. Tapi yang dijelaskan sama Pak Dokter tadi, komunikasi dua arah. Nah, kadang gitu dok ya, menurut orang tua ini dok ya, yang dilakukan orang tua itu sudah yang paling benar. Nah, dan kadang anak tidak paham dengan hal itu. Nah, bagaimana peran orang tua untuk remajanya juga, gimana anak dan remaja di umur yang seperti itu, oh ini maksud orang tuanya seperti ini, maksud anaknya seperti ini, atau agak susah gitu dok menyatukan dua hal tersebut. Sebenarnya ini lebih ke kemampuan komunikasi ya. Jadi orang tua dan anak. Kalau di ilmu psikiatrik atau kedokteran jiwa itu namanya ada transaksional analisis. Bagaimana orang tua itu memposisikan dirinya ketika menyampaikan sesuatu ke anak. Ada beberapa ego stage yang harus dia atur polanya. Kemudian si anak juga ketika menyampaikan sesuatu kepada orang tuanya juga harus mendesain posisi dia dalam berkomunikasi. Ini kalau misalnya ada contoh gini, Bar. Kalau misalnya tadi Akbar mengatakan, ini kalau orang tua melarang. Contoh, nggak usah larang deh. Biasanya kalau bapak-bapak agak cerewet di rumah, nggak sih bapak-bapak sih jarang ya. Saya nggak enak kalau nanti dari mami Mila nonton. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di rumah itu si anak remaja kan kadang mungkin belum pagi itu mager ya, belum merapikan tempat tidur. Terus kan ibu-ibu tuh biasa ngomel tuh, kakak ini kok belum dirapikan, ini kan udah pagi, harusnya kamu pergi ke gitu. Nah ini kan ego stage orang tua itu masih menggunakan ego stage parent ya. Dia merasa dirinya sebagai orang tua yang harus didengarkan dan harus dipatuhi. Bayangkan ketika kemampuan remaja komunikasinya tidak dilatih gitu, dia pakai ego state anak-anak, apa sih cerewet banget? Pecah ke rumah saya. Ya. Nah, itu yang kadang remaja tidak gitu aja. Nah, itu yang kadang remaja belum pelajari. Tapi ketika misalnya nanti komunikasinya dijelaskan, dia menggunakan ego state yang lebih dewasa, bilang, oh ya maaf, ntar diperbaiki ya. Dia nggak gerak atau apa juga, mamanya langsung jadi nggak ngamper lagi, nggak ngegas lagi gitu. Iya maaf, sebentar lagi aku bereskan. Padahal itu nggak gerak juga. Gitu. Itu akan berbeda. Itu teknik komunikasi yang mungkin bisa mengurangi konflik di rumah. Tapi kalau sekarang akbarannya, dokter gimana kalau orang tua itu pokoknya ini aku kan udah melakukan semuanya untuk anak ini yang terbaik. Nah ini yang menjadi tantangan ke depannya. Orang tua banyak
belum mempelajari. Sebenarnya remaja sekarang itu karakteristiknya seperti apa ya? Ya. Kalau sekarang kan Gen Z, ada Gen Alpha. Kalau Kia gen apa dok ya? Kia itu masuk Gen Z, Gen Z Masuk akhir. Gen Z akhir ya. Gen Z. Kalau di bawahnya Kia yang SD sekarang itu dia baru masuk Alpha. Ya. Nah, Gen Z ini menarik. Kalau nggak dipelajari, kan sekarang tinggal pertanyaan ada ini kalau kita tes dia. Ini kita tes ya dok ya? Iya, kita tanya aja Gen Z. Kia punya Instagram? Punya. Berapa akun? 2. Oh, Akbar 1. Sama. Kita boleh ada 1. Nah, pertanyaannya, ini yang agak menarik tuh melihat ketika misalnya kalau Gen Z dengan orang tuanya, kalau akrab itu, akun kedua itu udah saling follow sama orang tuanya. Oh gitu ya. Oh ini saya baru tahu dok ya? Hah? Baru tahu saya. Iya. Kenapa Emang kedua akun ya? Kan 1 akun cukup ya. Iya. Oh gitu ya. Ini kan cuma fenomena aja, mempelajari fenomena saja gitu, bahwa Gen Z itu memang membuat satu privasi yang cukup penting ya menurut mereka gitu. Dan kalau zaman saya masih nulis tuh di diary atau mungkin saya juga dong masih nulis sama gitu, toh milenial kan. Oh yes. Kira kalau ini berarti 2 kadang. Nah, pertanyaannya apakah kedua akun memfollow orang tua? Kalau untuk akun pertama iya, tapi untuk akun kedua itu dia pernah nanya ke mama sama bapak, mama dia ada buat akun kedua ini buat teman-teman dekat aja, mama mau nggak dia follow di sini gitu. Tapi mama bilang, nggak usah dah, nggak apa-apa, nggak usah dah. Yang penting jangan privasi SW-mu ke mama gitu. Ya udah gitu. Oh, jadi gitu dia nggak, ya jadi di SW itu tetap dia liatin mama, dan di akun kedua ini tidak di follow karena memang permintaannya mama seperti itu. Oh gitu. Saya mau nanya nih dok, saya baru dengar kalau Gen Z itu 2 akun dong. Terus hampir semua Gen Z itu punya 2 akun ya. Wah, apa generasi milenial aja ya? Saya itu bersyukur. Yang siapa yang pembuat IG? Siapa? Yang punya IG? Facebook ya. Ya si Mark Zuckerberg. Itu katanya salah satu apa namanya? Perbedaannya. Bukan. Jadi dia di Instagram tuh kan bisa ngearsipin foto. Ya. Gen Z itu suka ngearsipin foto. Jadi kalau akun pertama tuh kadang nggak ada foto. Padahal ada. Banyak. Oh gitu ya. Kok saya baru tahu ya. Kalau dia dua-duanya banyak. Banyak. Oh iya kan promo. Oh iya ya, karena dia ini ya. Coba lihat teman-teman tuh. Kadang yang di akun pertama itu kosong. Kan? Gitu ya, nah, jadi fenomena-fenomena itu juga perlu dilihat. Untuk melihat kedekatan antara orang tua dan anak, memang tidak mutlak dari itu aja. Pasti banyak hal. Tapi ketika sudah akun privasinya dia juga berteman dengan mamanya, which is kalau misalnya yang cewek atau kalau yang cowok, kalau bahas cowok sama bapaknya nanti kita segmen berikutnya panjang. itu jadi sudah deep banget hubungannya. Tapi kalau remaja sekarang memang agak mencoba untuk akun keduanya untuk tidak diketahui oleh orang tua. Jadi lebih banyak privasi di akun pertama. Berarti lebih tertutup gitu dok ya sama orang tua di akun itu mungkin ya. Ya betul, ada pemilahan ya Kia ya. Oh ada pemilahannya. Berarti kadang diposting di akun pertama, di akun kedua enggak gitu ya. Oh gitu. Kok kita tidak ada mikir-mikir begitu ya? Posting. Saya mau pelajari. Iya itu. Katanya ada kurang estetik lah. Posting. Nah ini menarik nih dok. Dari cerita tadi berarti ketika anak nih dok ya atau remaja gitu yang tidak nyaman gitu cerita terhadap orang tuanya, dia lebih tertutup. Bahkan ketika ngobrol sama orang tuanya yang penting-penting aja gitu, bayar SPP belum, gitu, minta uang jajannya gitu. Nah, gimana cara orang tua gitu, ya supaya bisa dekat sama anaknya seperti itu? Udah berusaha gitu ngobrol sama anaknya, tapi anaknya tetap gitu pada saat dia butuh aja gitu ngobrol sama orang tuanya. Tapi untuk hal-hal yang misalnya cerita sesuatu di sekolahnya, saya tadi ketemu sama ini, ngobrol sama ini gitu, itu tidak dilakukan, atau padahal orang tuanya pengen gitu mendengarkan cerita anaknya, keseharian anaknya. Iya, mungkin nanti kita coba tanyakan Kia ya, karena Kia juga punya hubungan dengan mama yang cukup dekat ya. Tapi kalau
kita di ilmu medis dan keperawatan kita punya teknik ya. Iya. Kalau di keperawatan saya namanya bina Bina hubungan saling saling percaya percaya. BHSP. Iya. Kalau di psikiatrik namanya membina raport. Dan itu dua aspek poin dalam dua term keilmuan itu adalah trust dan pengertian. Jadi ketika sudah ada kepercayaan antara orang tua dan anak, itu akan memunculkan rasa pengertian yang cukup dalam sehingga komunikasi akan terbina dengan cukup baik. Iya. Poinnya, apakah trust itu sudah ada apa tidak? Nah, terkadang orang tua yang memang konsep parentingnya lebih ke otoriter, itu akan susah mendapatkan trust dari anak bila masalah yang akan dibahas itu sifatnya sensitif, mungkin terkait lawan jenis, terkait nilai yang buruk, misalnya kegagalan dalam mencapai prestasi, kemudian mungkin finansial kebutuhan. Nah, itu bisa jadi hal yang sulit kalau yang di otoriter karena ketakutan untuk dipersalahkan. Tapi kalau misalnya yang permisif, problem komunikasinya jadi malah loss. Malah yang permisif agak jarang komunikasi karena lebih sering di luar, itu lebih banyak melakukan kegiatan bersama teman-teman. Beda halnya dengan yang demokrasi. Memangnya kalau demokrasi itu lebih dua arah itu yang seperti yang mungkin nanti diceritakan sama Kia ya. Cuman poinnya kan begini, Akbar. Pentingnya bicara dengan orang tua itu adalah karena kamu masih di bawah 18 tahun. Itu poinnya. Yang bertanggung jawab secara agama, secara hukum, secara budaya adalah orang tua. Nah, itu yang menjadi poinnya. Kenapa sih kita harus ngomong? Kenapa sih gitu? Ini hampir ketika kamu dapat masalah di bawah usia 18 tahun, kamu nggak bisa bertanggung jawab. Makanya penting menyampaikan itu. Dan orang tua juga perlu paham untuk bagaimana melatih remaja kita untuk tumbuh. Melatih anak-anak remaja ini untuk tumbuh, tahu cara mengidentifikasi masalah, tahu cara membuat alternatif solusi, dan belajar untuk paham mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak, dan yang terakhir bagaimana bisa menerima sebuah kondisi keadaan atau sebuah kenyataan. Itu. Nah, sekarang yang menarik nih, gimana hubungannya Kia sama Mama? Gimana Kia? Kalau hubungan Kia sama Mama sama Bapak itu terbilang cukup dekat dan dekat banget, Mas. Jadi misalnya dia lagi di luar rumah, misalnya lagi nginep di rumah keluarga. Seperti kemarin itu hari Sabtu kemarin dia nginep di rumah Uwa di Gili Ajar. Jadi sebelum tidur itu pasti Bapak nanya. Nah, dia lagi sebenarnya nama Kia di rumah itu beda ya, namanya Uti. Uti. Dipanggil Bukan Uti ya? Uti. Oh, Uti. Assalamualaikum Uti. Bukan ya? Dipanggil sama Bapak itu Uti. Iya. Uti udah tidur belum? Misalnya jam 9. Uti udah tidur belum? Terus langsung ya misalnya kalau dia ngepap, ini mau Ngepap tidur apa ya? foto, take a picture. Oh, ngepap ya. Oh iya. Ya, Ini bahasa yang kita tidak pernah tahu. Singkatan. Saya harus belajar berarti banyak nanti ya. Terus pap ya istilahnya tadi ya. Gitu. Terus pasti bakal dibales tuh kayak, ih Masya Allah cantiknya anak Bapak, selamat tidur ya. Tuh, jadi tetap dikasih tahu. Bentar dulu, itu emang waktu kalau jaraknya jauh. Iya, kalau jaraknya jauh. Jadi Bapak itu tetap berusaha supaya dia itu tetap mikir kalau Bapak itu selalu ada gitu. Terus kalau memang dari dulu itu memang sering banget dia itu sepulang sekolah itu dulu dia benci banget yang namanya bahasa Inggris. Jadi gimana cara Bapak buat deketin Kia supaya Kia lebih suka sama bahasa Inggris itu juga tiap pulang sekolah Bapak itu pasti nanya, how was your school? How was your day? Gitu. Kalau orang ditanya sama itunya ya, dia ditanya sama Bapak. Jadi itunya siapa dulu nih? Aduh. Iya langsung ditanya sama itu yang mana ya? Iya lanjut. Jadi dia ditanya sama Bapak, how's your school? Gitu. Misalnya dia jawabnya, biasa aja sih sebenarnya kalau kita begitu. In English please gitu pasti. Biar dia itu terbiasa sama Inggris, tapi juga tetap dekat sama Bapak. Jadi komunikasinya itu kayak gitu.
Ya. Terus untuk mendukung pembelajarannya juga biasanya mama sama bapak itu suka random aja bilang dia lagi apa, misal lagi duduknya sambil bernafas nggak? Iya gitu. Terus bernafas itu menghirup apa gitu misalnya. Jadi Ya. ngomongnya itu sambil menyangkut pautkan dengan pelajaran gitu terus gitu. Dan kalau untuk status mungkin di status WA juga enggak privasi sama bapak karena memang udah percaya gitu apa yang kita lakukan. Dan untuk kegiatan-kegiatan apapun itu biasanya dia kalau udah sampai tempatnya itu nelpon atau enggak gitu. Iya. Biar sama-sama enak, mama tahu dia sampai dengan selamat, mama tenang, dia juga bisa berkegiatan dengan baik. Ya. Jadi itu dok ya. Sebelum ke tema dok ya, emang ada anak yang privasi gitu ya dok? Ya, yang nggak respon ada. Loh, coba dah. Iya. Ya. Ini ya kalau remaja di WA sama orang tuanya, kadang cuma di-read doang. Oh iya. Di-read aja. Ada yang begitu dok ya? Ada. Di-read gitu. Siapa ini dok ya? Nah, ini di-read aja gitu ya. Kasih emoticon love kayak apa kayak gitu kan kadang sedang apa. Nah, komunikasi yang ini kan berarti orang tua itu kreatif untuk membuka komunikasi dengan anak. Nah, seandainya orang tuanya Kia nggak kreatif, kan nggak muncul tuh topik-topik in English, topik-topik tentang nggak muncul kalau nggak kreatif. Nah, sehingga perlu orang tua untuk mencari cara masuk dan berkomunikasi dengan Gen Z. Yang jelas generasi kita kan beda gitu ya. Kalau mau masuk sana ya perlu dengan topik-topik yang menarik. Cuman yang saya penasaran, pernah nggak mendiskusikan masalah? Pernah. Terkait apa biasanya? Ini boleh ya? Boleh dong. Ini senang sih saya dok. Jadi yang paling pernah itu terkait dengan sekolah ya. Karena dia itu orang yang kalau ada support itu makin tambah semangat, sedangkan kalau enggak itu enggak. Karena dia kan udah kelas 12, jadi bentar lagi bakal kuliah. Jadi dia tuh sering banget tanya sama bapak sama mama, gimana sih baiknya dia itu ngambil jurusan apa, dia itu harusnya pelajari apa supaya bisa masuk ke fakultas itu gitu. Jadi kemarin dia sempat nanya ke mama dan bapak, kalau dia itu cocoknya di mana ya gitu. Dia maunya di mana gitu. Dia bilang dia maunya di kedokteran. Dan waktu dilihat juga nilai raportnya itu emang lebih cenderung ke IPA. Jadi mama sama bapak juga dari dulu udah ngedukung banget di kedokteran. Tapi balik lagi kan kita ini remaja yang benar-benar suka overthinking gitu tentang kelanjutan hidupnya. Jadi dia itu masih sering banget nanya sama mama sama bapak, kalau dia nggak masuk ke sana nggak apa-apa ya sebenarnya. Atau kalau semisalnya dia nanti tiba-tiba merasa cocoknya ini di sini nggak apa-apa ya gitu. Jadi dia lebih sering akhir-akhir ini emang lebih sering diskusi tentang fakultas sama universitas yang bakal dia tempuh. Iya. Ini menarik sih dok kalau yang dari ceritanya Kia kan tidak banyak ya yang seperti Kia gitu, maksudnya orang tuanya yang kreatif, orang tuanya yang selalu membuka pembicaraan gitu dok ya. Tapi gimana dok kalau anaknya dok yang misalnya orang tua sudah kreatif gitu, udah makan apa belum gitu, kadang ada anak juga yang risih gitu ditanya seperti itu, kamu kapan pulang, kamu udah nyampe apa belum kayak gitu. Nah, tadi ada tip juga tuh pertanyaan di kepala ruangan saya dok gitu. Saya udah nanya, Ya. saya udah bertanya gitu semaksimal mungkin untuk BHSP tadi dok, karena di perawatan juga ada bina hubungan saling percaya supaya anak itu, tetap anak ini tidak terbuka gitu menurut bapaknya gitu. Padahal umur jangan. Umur anaknya memang masih 17 tahun, ya, masih SMA ya. Laki perempuan? Laki. Anaknya laki-laki. Olahraganya apa? Langsung tahu dok ya siapa ya.
Jadi itu dok, beliau sudah selalu bilang bahwa saling percaya, sudah ajak main futsal bareng. Tapi memang datar anaknya gitu. Pulang main futsal misalnya, mandi dulu ya, gitu. Ke kamar, main game, ya udah nanti makan yuk, iya makan gitu deh. Maksudnya bapaknya berharap ada cerita gitu. Nah, sedangkan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Berbeda dengan anak perempuannya yang sangat seperti Kia tadi kalau ditanya responnya bagus, gitu, aktivitasnya selalu didiskusikan. Nah, memang ada karakter anak yang seperti itu atau gimana, Dok? Ya, tadi kan sempat kita singgung ya, Iya. hubungan ayah dan anak laki-laki. Tapi memang kalau ayah dengan anak perempuannya itu akan sangat ah, apa ya, kayak dekat banget ya, kan Dekat first love-nya dia kan. Ya. Terus memang fase remaja itu memang kedekatan itu lebih condong untuk remaja perempuan tuh ke ibunya. Ya. Karena bagaimana untuk menjadi seorang perempuan dewasa yang baik, melewati tahapan-tahapan tekanan, tahapan-tahapan masalah sebagai seorang perempuan yang dewasa nantinya kan memang bundanya atau ibunya yang akan memberikan contoh gitu loh. Ya. Kalau ada masalah begini, begitu kan nggak mungkin, misalnya membahas tentang menarki. Oke, boleh lah sama ayah, tapi kalau untuk yang agak sensitif mungkin lebih tepat sama ibu. Ya. Tapi kalau kita membahas tentang fenomena ayah dan anak laki-lakinya ini, Ya. ini lebih kepada sebenarnya anak laki-laki itu kan tidak terlalu nyaman ya kalau diskusi terlalu panjang. Ya. Ya. Sama ayah ya. Yes. Saya juga begitu. Dia brotherhood modelnya, Pak. Yeah. Brotherhood. Jadi dia lebih nyaman dengan teman sebaya. Yeah. Itulah kenapa pendekatan kalau genre dia ada teman sebaya gitu. Pendekatan kita juga memang sebaiknya ada sahabat yang memang positif, mengarahkan ke hal positif. Terus apa yang harus dilakukan seorang ayah? Ya nggak usah maksa. Maksudnya ketika kita belum bisa masuk ke dalam kegiatan si remaja laki-laki, kita nggak perlu memaksa terlalu intens. Yang penting kita memberikan satu kepastian keberadaan kita sebagai seorang ayah. Ini buat ayah-ayah di rumah ya. Saya juga dok. Kita dok ya. Sebagai ayah. Keberadaan kita. Ya, usahakan kita memang selalu berada ketika anak-anak kita sedang membutuhkan. Supaya mereka nggak cari ayah yang lain. Ya. Terus yang kedua, usahakan untuk lebih banyak mendengar. Nah, kalau saya selalu berupaya mengajarkan kepada ayah-ayah itu untuk lihat dulu kondisi anak. Kita tentu tahu kalau kita memperhatikan anak kita, ya namanya juga dari sebesar begini ya, sampai usia sekian tahun kan kita pasti tahu bagaimana apa perubahannya, ada perubahan mood nggak? Mood itu suasana perasaan, itu bisa kita lihat sebenarnya. Nah, ketika kita udah melihat dan memang tidak ada hal yang mengkhawatirkan dan kita memang mengalokasikan waktu kita untuk memperhatikan itu, saya rasa tidak perlu khawatir. Yang kedua memang kita berusaha untuk menjadi pendengar. Sudah saya bilang tuh umur segitu tuh berusaha untuk menjadi pendengar yang baik gitu, pendengar yang baik. Kenapa? Kalau sudah remaja itu mereka itu punya rasa keakuan ya, rasa keinginan untuk diakui gitu keberhasilannya. Ya, terus kalau memang yang terakhir kalau memang ada satu, saya rasa kalau untuk remaja kasus-kasus klinik yang saya hadapi ya, sebagian besar itu problemnya lebih ke komunikasi saja. Problem komunikasi dengan ayahnya itu yang memicu munculnya masalah kesehatan jiwa. Sehingga kalau saran saya untuk ayah-ayah di rumah, jangan terlalu ngegas. Ngegas itu pengen banget bisa langsung keterima di anak laki-lakinya. Ya, tinggal dipantau saja dengan siapa dia berkegiatan, apa kegiatannya dia kan bisa. Tidak mesti harus direct ya, lewat samping, lewat kiri kanan mencari informasi tentang bagaimana kondisinya. Yang jelas pemantauan di rumah satu paling gampang kalau lihat anak-anak remaja itu apakah ada masalah kesehatan jiwa atau tidak. Nilai akademik. Itu alat ukur yang paling gampang sekali, lihat aja nilai akademiknya. Ketika sudah ada masalah kesehatan mental, mau dia problem dengan teman sebaya, harga diri, motivasi, bahkan mungkin sudah gangguan jiwa sampai depresi misalnya, dilihat dinilai akademik. Kalau akademiknya oke, bagus, nggak usah terlalu khawatir. Tapi kalau sudah mulai ada penurunan, jangan dihakimi, tapi cari ada sesuatu, ada hal apa-apa.
Terkadang anak-anak menjadi kabur dan mulai banyak diam ketika dia dipersalahkan atas apa yang kegagalan yang dia alami. Ya. Padahal lebih ingin dibantu untuk mencari Solusi. itu Bapak Akbar. Ya. Jadi serius banget ya kita dengarnya, terutama saya juga Kiai ya, karena sebagai bapak juga kan, maksudnya gimana menjadi orang tua yang baik. Jadi kalau belajar dari Kia tadi, bapak ya Kia ya, tadi Iya. bapaknya Kia memang luar biasa gitu, selalu komunikasi dengan Kia gitu. Kia aja juga respon yang baik gitu kan. Nah, di luar sana memang banyak gitu. Nah, apakah orang tua juga merasa bersalah? Apakah saya salah mendidik anak saya kayak gitu? Kalau dengan yang diceritakan Kia, kita sebagai orang tua senang gitu dengarnya direspon ketika diajakin ngomong Inggris, direspon dengan baik juga sama Kia gitu. Nah, ketika disuruh ini, anaknya juga respon. Nah, balik lagi ke trust tadi ya dok ya. Kalau kita udah bentuk trust, jadi enak juga gitu. Nah, ini dok terkait dengan orang tua. Gitu. Tadi ada yang WA saya barusan, baru buka WA katanya. Tolong ditanyakan gitu katanya. Ini pertanyaannya dok, orang tua sudah maksimal dok, gitu, mendidik anaknya, terus sudah mengarahkan, sudah komunikasi yang baik, mendengarkan yang baik ya, tapi anaknya tetap itu melakukan sesuatu hal-hal yang negatif menurut orang tuanya. Nah, apakah itu salah orang tua? Ya gitu ya pertanyaannya. Ya. Betul dok. Gimana Iya, dok? saya kalau ada pertanyaan gitu suka sedih Iya. ya. Pertanyaannya agak sensitif ya. Iya. Karena gini Kia, orang tua mana sih yang mau anaknya bermasalah, Iya. anaknya sakit. Iya. Itu doa-doa terbaik itu dipanjatkan dari sebelum ada kehamilan loh. Iya. Orang tua manapun, Iya. ayah, bunda pasti berdoa untuk hal yang terbaik untuk anak. Iya. Yang mereka lakukan, itu yang mereka tahu. Iya. Itu yang mereka tahu hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk, tuh kan jadi sedih ya. Iya. Itu yang mereka tahu, hal-hal terbaik yang mereka pelajari dalam kehidupannya, itu yang dia berikan untuk anak-anaknya. Ketika dia harus memberikan nafkah, memberikan kenyamanan fasilitas, semaksimal mungkin pasti akan dia berikan untuk anak-anak. Namun pertanyaannya, ketika setelah dilakukan maksimal apapun yang diberikan oleh keluarga, kemudian muncul satu gangguan atau masalah yang sekarang banyak dibahas sama Gente kan, narkoba ya. Kemudian ada seks bebas juga. Betul. Apakah itu? Nah, itu yang sering datang ke Pak Dokter. Orang tua kadang udah dalam kondisi yang putus asa. Terus saya harus ngapain gitu. Nah, kita kembalikan lagi bahwa satu, apa yang terjadi saat ini memang merupakan apa ya, kalau bahasa puncak gunung es dari beberapa faktor risiko mungkin yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau kita bicara masalah kesehatan jiwa kan ada banyak sekali faktor risiko. Ada aspek organik. Aspek organik ini otak maksudnya. Jadi di otak manusia itu memang ada hal yang memicu munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang. Atau psikososial. Psikososial ini seperti Akbar tahu atau mungkin kita tahu, itu ada parenting di situ ya. Mungkin kita udah bahas banyak tadi ya. Pola asuhnya bagaimana. Nah, yang sering menjadi diskus sekarang kan broken home. Iya, padahal itu kan ya maksudnya siapa sih yang mengharapkan, orang tua mana mengharapkan itu gitu. Tapi tidak dicarikan solusi. Nah, dua aspek biologikal dan psikososial yang tidak tertangani inilah yang memunculkan masalah. Nah, pertanyaannya adalah ini apakah kesalahan siapa? Nah, aspeknya kita nggak mencari kesalahannya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, kalau memang dia penggunaan nafsa, direhabilitasi. Gitu. Kalau dia memang ada seks bebas, kemudian diperbaiki, diperiksa ada kesehatannya yang terganggu tidak. Karena apa? Seks bebas itu dampaknya kan banyak banget tuh, ada HIV, ada IMS, infeksi seksual. Nah, itu yang akan berdampak untuk masa depan si remaja tadi. Nah, fokusnya di situ. Jadi orang tua mungkin ketika ada masalah berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan mencari siapa salah siapa benar. Tapi mulai bicara dengan anak. Ayo kita selesaikan masalah ini bersama-sama.
ayah bunda dari dulu ada gitu. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mendekatkan kita lagi untuk bisa bersama-sama menyelesaikan Masalah. masalah yang ada. Gitu, Pak. Ya, ini menarik nih dok. Tadi juga dijelaskan. Bagaimana kalau anak itu tidak terbuka dok, gitu. Sedangkan apakah salah orang tua juga gitu. Sedangkan tadi misalnya kayak ayahnya Kia gitu sudah nanya kayak gitu. Kia udah pulang belum di ritual kayak gitu. Kakak mau makan apa hari ini? Ayam aja deh gitu. Padahal pengennya orang tua lebih daripada itu, lebih daripada itu. Iya. Orang tuanya udah pernah menyampaikan ya. Kadang yang sering jadi masalah itu. Jadi orang tua punya harapan nih. Orang tua punya harapan kalau anaknya nggak ngerit doang tapi nge-replay gitu. Pernah nggak ngomong sama anaknya? Kadang itu. Jadi kan kamu harusnya itu, tapi tidak pernah disampaikan harapan-harapannya, sehingga anaknya nggak tahu. Gimana mau tahu kalau itu tidak pernah disampaikan oleh orang tua? Nah, mungkin perlu dibuat komunikasi seperti itu. Misalnya ada pertemuan harapan ayah gitu, nanti ketika ayah mengirimkan uang saku, kalau kakak Kia sekolah, mbok ya, Japri bilang terima kasih gitu. Ya minimal ada emoticon love ya Pak kirimannya. Ya itu akan membuat kalau tidak disampaikan, si anak juga nggak mungkin tahu kalau harapan ayahnya begitu gitu. Ketika dia hanya berpikir bahwa itu cuma kewajibannya ayah aja ngirimin bulanan, padahal ayahnya kan pengen mendapat apresiasi dari apa yang diberikan. Atau mama misalnya, mama udah membuatkan sarapan yang enak gitu. Nggak ada ucapan terima kasih atau apa. Ya mama nggak pernah ngobrol mungkin di talk sama anaknya, kakak Kia gitu. Mama berharap ketika mama mau masak gitu, kakak Kia kasih review dikit lah gimana masakannya gitu. Kurang garam kah? Ya, kalau itu sering banget. Nah, kalau Kia sering banget ya. Iya, makanya deket banget sama mamanya. Tapi ada beberapa anak yang tidak seperti itu Kia gitu. Karena mungkin itu tadi apa yang diharapkan sama orang tua nggak disampaikan. Iya. Contoh adik saya seumuran kita 17 tahun. 17. Betul. Tinggal sama saya sekarang. Jadi ibunya suka sedih gitu. Dirin doang. Betul itu dok gitu. Lebih terbuka ke kakaknya daripada ke ibu bapaknya gitu. Ketika dikirimin transfer uang, nggak dikasih tahu udah masuk apa belum. Di rumah kan khawatir ya. Iya, ini udah ntar kalau nggak nyampe terus ntar salah hubung. Iya, betul. Itu ya. Berarti memang ketika ada hal seperti itu lebih ke tadi dok ya komunikasi mungkin ya yang belum nyampe ke anaknya. Iya. Gitu. Cuman sedikit informasi ya buat Akbar sama Kia. Jadi kalau ada teman-teman kita yang remaja, adik-adik kita yang remaja itu ada masalah kesehatan jiwa sampai suicide, self harm, misalnya nafsa ataupun mungkin seks bebas. Kalau kita mencari faktor risikonya pasti ketemu. Ya, kalau kita mencari psikodinamika namanya perjalanan penyakitnya sampai dia akhirnya terjadi seperti itu pasti ketemu ya pasti ketemu entah dia ada riwayat trauma kah, ada riwayat pelecehan seksual waktu kecil misalnya atau misalnya ada riwayat bully atau misalnya perlakuan pengabaian oleh orang-orang yang dia cintai itu akan menjadi masalah yang menumpuk yang memunculkan masalah gangguan jiwa ke depannya. Nah, itu yang mungkin kita cegah salah satunya dengan bagaimana untuk memunculkan peran-peran komunitas ya di genre menjadi teman sebaya ya, pendampingan seperti itu. Nah, ini menarik juga dok. Tadi juga dibahas tentang sex education ya sama Dr. Dian. Nah, gimana nih dok? Yang paling tepat itu memberikan sex education kepada anak remaja itu apakah ibu ke anak perempuannya atau ibu ke anak laki atau seperti gimana dok ya karena memang kadang orang tua juga takut salah gitu di umur maksudnya 15 tahun atau pada saat menstruasi atau pada saat basah gitu supaya tidak terjadi hal-hal kan banyak kasus yang pelecehan itu dok. Mungkin kita coba lihat programnya genre dulu ya. Terkait itu mungkin bisa dijelaskan apa aja sih yang disampaikan ketika mengedukasi teman remaja ya. Terhadap teman sebaya tadi ya. Gimana? Kalau di genre di PR itu ada namanya kesehatan reproduksi. Jadi di sana kita benar-benar mengesampingkan kalau hal ini itu adalah
hal yang tidak tabu untuk dibicarakan. Jadi ini tuh udah wajar untuk kita bicarakan sesuai dengan segmentasi usia kita. Dimana yang kalau dia itu sudah di beraktif usia 15 sampai 19 tahun, itu dia membahas tentang organ reproduksi itu karena memang sudah fasenya itu menuju ke pendewasaan. Jadi fase-fase remaja yang benar-benar nantinya akan menuju ke fase dewasa. Jadi di sana kita ada genre kit namanya. Jadi di genre kit itu alat-alat yang kita gunakan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman, seperti ada yang berbentuk celemek, ada juga yang berupa gambar-gambar. Jadi nanti di sana itu ada juga modulnya, namanya modul tentang kita. Jadi di modul tentang kita itu juga sudah lengkap, nanti tinggal disampaikan oleh pendidik sebaya, di mana pendidik sebaya ini juga udah dilatih dari provinsi, sudah mengikuti pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi bukan sembarangan orang yang bisa untuk langsung memberikan edukasi yang benar, karena prinsip dari seorang pendidik sebaya itu sendiri adalah memberikan informasi sesuai dengan kenyataan atau kebenaran tanpa adanya kebohongan gitu. Jadi kita ada banyak tindakan sebenarnya untuk mensosialisasikan ini, dan yang paling sering itu adalah dengan menggunakan genre kit. Ya. Jadi lebih ke edukasi tentang seks gitu dok ya. Iya, pengenalan diri. Jadi harus siap gitu ya. Iya, kan banyak hal yang dianggap tabu tidak dibicarakan, mereka mencari informasi ke tempat yang salah. Betul. Gitu. Nah, kalau yang disampaikan Kia tadi itu ya pas banget. Jadi karena sex education itu, atau dia sih tadi teman-teman nyebutnya kesehatan reproduksi, itu memang dari kecil udah dijelaskan. Ya, paling tidak dia bisa membedakan seksnya, apakah dia male or female gitu, laki atau perempuan, itu udah dijelaskan dari kecil. Kemudian ketika dia remaja, apa yang akan terjadi pada dia remaja, dan saya rasa itu hal yang baik ya dimunculkan, dan ada menggambarkan resiko-resiko. Di remaja sudah diajarkan resiko infeksi menular seksual nggak? Ketika mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan di usia mereka. Gitu. Jadi harus betul-betul dijelaskan ya dok ya. Nah ini menarik nih, karena memang tadi yang dijelaskan sama Kia dok, membahas tentang edukasi gitu, terutama tentang seks itu menjadi hal yang apaan sih gitu. Saya yang geli ya dengarnya ya gitu, padahal itu perlu mereka tahu terhadap dengan itu. Nah, ada enggak tips dan trik nanti di Kia gitu sama Pak Dokter gitu, gimana nih caranya supaya masuk gitu di anak remaja, cara mengenal, oh ini kalau tidak dilakukan tadi penyakit menular seksual gitu dok ya. Kalau dari Kia gimana cara tips dan triknya gitu menjelaskan menyampaikannya gitu. Kalau dari Kia, karena dia emang udah dari genre dari PCR gitu, jadi dia biasanya kan dia menjadi pendidik sebaya di PCR-nya ya. Jadi dia itu menggunakan ada yang namanya celemek ini untuk menjelaskannya, karena di sana itu ada gambar, ada juga ada yang untuk laki-laki, ada juga untuk yang perempuan. Jadi di sana nanti teman-teman akan dibagikan sebuah kartu, nanti mereka itu di sana sudah dijabarkan terkait dengan fungsi-fungsinya. Nanti mereka tinggal menebak ini tuh di bagian mana, ini tuh di bagian mana, terus kalau dia sudah terkontaminasi atau sudah terkena itu seperti apa dampaknya. Ada juga yang tentang penyakitnya itu sendiri, itu dibuatkan kartu, dan di sana nanti kita mencocokkan dengan gambar dari bakterinya. Jadi mereka mau tidak mau ya benar-benar bermain supaya mereka menang permainan itu. Kan biasanya kalau anak remaja ini sukanya main game gitu. Jadi supaya mereka menang dalam game itu tuh mereka harus benar-benar paham betul gitu terkait dengan hal itu. Jadi dengan melalui permainan itu nanti mereka akan lebih memikirkan lebih lanjut, lebih mendalami pemahaman mereka supaya nanti akan menyingkirkan tim-tim lain dan begitu. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri gimana? Iya, jadi ini sebenarnya informasi itu penting diketahui oleh orang tua. Kalau remajanya bisa kontak dengan genre kan keren banget ya. Sedangkan kan genre nggak bisa menyasar seluruh remaja di NTB gitu. Masih banyak sekali yang belum terjangkau.
Nah, itu pentingnya orang tua untuk mencari informasi tentang bagaimana apa sih yang harus saya sampaikan untuk anak di bawah 12 tahun, itu informasi apa saja. Kemudian dari 12 sampai dengan 15 tahun itu kan fase fase perubahan dari anak remaja. Itu organ reproduksinya apa saja yang berubah. Ya. Kemudian yang perlu dilihat perubahan dari Emosi. emosional. Itu juga penting banget orang tua tahu. Jadi kok anak saya tiba-tiba nggak mau sekolah, gitu, atau anak saya kok tiba-tiba mengurung diri di kamar. Ternyata umur 12 sampai umur 15 ini kan ada perubahan hormonal. Ya, ada yang mulai menstruasi, kemudian mulai tumbuh jerawat gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu yang membuat anak-anak menjadi tidak percaya diri. Nah, itu kan perlu dijelaskan juga gitu. Nah, kemudian kebingungan peran yang muncul dari perubahan dari anak remaja juga orang tua harus tahu dulu. Bagaimana mau menjelaskan kalau orang tua tidak mau membaca atau mencari informasi. Nah, pentingnya informasi ini disampaikan sebaiknya tidak cross seks. Jadi misalnya ayah menjelaskan ke anak, perempuannya jangan. Tapi hal ini harus dijelaskan oleh ibunya. Betul. Jadi perannya kedua orang tua, ayah dan bunda itu. Terus banyak belajar, harus membaca. Misalnya yang akan menjelaskan untuk anak perempuannya ya mamanya. Mamanya yang akan menjelaskan, begini loh perempuan itu tumbuh pertumbuhannya seperti ini, kamu akan mengalami ini. Apabila kamu melakukan ini, dampaknya akan seperti ini. Nah, itu disampaikan oleh mamanya. Tapi kalau untuk anak laki-laki yang perlu menyampaikan adalah ayahnya gitu. Karena mama menjelaskan tentu tidak pernah merasakan menjadi anak. Jadi itu, Bar. Jadi orang tua tuh perlu banyak banget mencari referensi tentang bagaimana mengedukasi anak. Karena itu penting. Itu penting. Kebetulan di genre juga ada yang namanya BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi nanti Bina Keluarga Remaja itu adalah isinya itu adalah orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Ada juga BKB, Bina Keluarga Wanita, dan juga ada BKL, Bina Keluarga Lanjut Usia. Jadi memang di sana itu ditujukan untuk orang tua, terutama BKR ini. Jadi di sana orang tua yang memiliki anak remaja itu akan diedukasi. Jadi ada kelompok-kelompoknya kalau di genre. Iya. Nah, itu menarik. Ketika bikin acara, pernah bikin acara? Ada nggak bapak-bapak yang datang? Karena ya sebenarnya di PKR jadi fokusnya ke remaja. Kan gini, bapak-bapak itu kalau mau ada edukasi, mau ada sosialisasi itu pasti ibunya yang datang. Nah, itu ibunya. Itu salah satu alasan. Ini mungkin nanti perlu di challenge saya ya. Kedekatan antara anak laki-laki dan ayahnya itu menjadi agak renggang karena ayah juga tidak teredukasi dengan baik. Nah, satu lagi yang menarik, saya mau balik tadi tuh, kebiasaan menulis. Jadi untuk anak-anak yang agak susah berkomunikasi itu coba biasakan menulis. Karena menulis juga itu bagus untuk cara melatih komunikasi. Misalnya ada problem ditulis. Nah, buat ayah-ayah tuh yang misalnya agak susah untuk masuk ke anak, minta mereka untuk menulis surat untuk ayahnya. Bisa nggak? Ananda, kakak, boleh tulis surat untuk ayah. Apa yang mau disampaikan? Yang mungkin nanti ke depannya ayah bisa bantu. Kalau dia tidak mampu menyampaikannya. Berarti ada banyak cara ya. Banyak sekali cara. Tapi kalau sekarang remaja mau nggak nulis surat ya? Enggak kayaknya. Lebih ke chat aja ya. Atau DM. Di WhatsApp ya. Nah, ini dok ya, bagaimana dok kalau tadi kan yang ceritanya Kia adalah orang tuanya lengkap dok. Nah, ada ibu, ada ayah gitu. Nah, yang kebanyakan tadi dok yang broken home, terus yang kebetulan yatim atau piatu. Nah, peran orang tua itu memang tidak ada, akhirnya mendapatkan edukasi itu mungkin dari media sosial atau dari yang lain. Nah, bagaimana dok ya untuk remaja yang ketika membutuhkan sosok seorang ayah misalnya, tapi mendapatkan sosok ayah dari yang tidak tepat kayak gitu. Nah, mungkin tadi apa ya yang perlu diedukasi gitu ya? Iya, karena kasus seperti itu kan banyak sekali ya yang dengan latar belakang broken home. Tapi ibarat rumah yang rusak, ya masa nggak diperbaiki? Ya kan? Kalau pintunya bolong, ya beli pintu baru, ya gentengnya bocor ya perbaiki gentengnya, kan ada banyak. Nah itu cuma filosofi saja.
Tetapi poinnya ketika misalnya ada figur ayah yang Yang menggantikan. hilang, ada orang lain, tentu saja dengan laki-laki dewasa yang datang, bisa kakeknya, Ya. bisa Pak D-nya, bisa omnya yang mengisi figur ayah pada fase pertumbuhan seorang anak. Ya. Atau misalnya ketika kehilangan mamanya, Ya. maka bisa diisi oleh tantenya, bibinya, neneknya, Ya. itu bisa mengisi. Cuman masalahnya ya ketika terjadi broken home tadi, mengisi kekosongan itu hanya sekedar mengisi, hanya untuk pemenuhan pakan, pemenuhan pakaian saja, tidak memenuhi aspek kebutuhan secara emosional itu. Jadi nenek yang mengisi pun tidak berperan sebagai seorang ibu, misalnya tidak mengajarkan bagaimana proses tumbuhnya dari anak menjadi remaja, remaja nanti menjadi dewasa. Neneknya ya hanya masakin gitu, tapi tidak banyak melakukan komunikasi seperti itu. Budenya pun mungkin tidak tune in langsung, sehingga kalau kita lihat kasus-kasus yang muncul sekarang pada remaja ini, ketika membahas broken home memang keluarga menyampaikan kita sudah mencoba begitu. Nah, seberapa kuat peran dia masuk itu untuk bisa mendampingi remaja yang kehilangan orang tuanya. Itu kan kalau saya bilang semua itu bisa diperbaiki gitu. Tinggal seberapa effortnya atau usaha dari orang-orang yang masuk baru ini untuk memperbaiki rumah yang rusak tadi gitu. Ya. Nah, ini menarik nih dok. Karena memang kadang orang tua tidak sadar gitu terhadap benar nggak sih kalau istilahnya ini ketika rumah bocor gentengnya yang diperbaiki. Ya, tapi kan kenyataan kalau di kehidupan nggak seperti itu ya dok ya. Nah, ketika kita ada masalah, marah gitu sama pasangan, teriak-teriak di depan anak, gitu kan, berantem di depan anak, kan itu mempengaruhi ya, dok ya, psikologis anak dan nanti juga akan berdampak banget gitu. Nah, bagaimana tuh, dok ya, cara orang tua gitu dok ya, ketika ini berat sih memang dok ya, untuk tidak berantem mungkin di depan anaknya atau ketika ada masalah. Boleh nggak sih gitu kita memperlihatkan kalau dari yang sih memang tidak boleh dok ya, tapi kan emang kita bisa ngontrol ya marah kita gitu. Kalau di keperawatan di kedokteran bisa gitu, tapi kalau di lingkungan masyarakat yang terjadi nggak seperti itu dok, gitu, teriak-teriak anaknya lagi tidur kayak gitu, misalnya anak mendengar ketika ibu bapaknya bermasalah kayak gitu, itu dampak juga dok ya. Iya banget. Ya itu akan terdampak Bar. Ya. Cuman kan problemnya sekarang orang tua mau belajar apa tidak. Ya. Bahkan sekarang ketika ayah misalnya beribut dengan ibu dan ibu misalnya menjadi korban KDRT, ibunya itu akan melampiaskan kemana? Ke anaknya. Iya. Betul. Karena dia melihat, ini anaknya mukanya mirip sama bapaknya. Jadi dia akan mencari aspek terlemah dalam keluarga. Dampaknya buat si anak itu akan traumatis banget. Iya. Dia akan terekam di amigdala dan itu akan bisa menjadi trauma yang terus tersimpan. Begitu trauma tersimpan di dalam otak, nggak akan bisa dihapus pakai stip, nggak bisa. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Tentu bisa diperbaiki, ya, tapi tidak akan sama ketika si anak tumbuh dengan baik dan optimal. Itu Bang. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana mengendalikan emosi orang tua ketika, kan semua bisa dikendalikan ya, dan teori-teorinya banyak. Tetapi kita bisa memilih ketika akan berdebat atau berdiskusi, mungkin tidak di depan anak. Nah, ini pertanyaannya adalah mau apa tidak gitu, peduli apa tidak dengan tumbuh kembang si anak. Banyak sekali contoh, misalnya ada orang tua yang berpisah, divorce, bercerai gitu. Tapi mereka masih melakukan pendampingan anak secara bersamaan, dan itu baik juga untuk kembang anak, walaupun tidak akan sama dengan ketika orang tuanya masih bersama. Nah, ini panjang lagi diskusinya tentang pernikahan. Betul. Nah, ini memang menarik nih, di Kia juga misalnya, ketika ada masalah seperti itu kayak gitu, orang tua misalnya, semoga sih enggak ya, atau memang pernah gitu, maksudnya ketika masih sebelum 17 tahun, kan sekarang 17 ya, sebelum 17 tahun mendengarkan ibu bapak mungkin, apa yang dirasakan gitu sama Kia? Mendengar perkelahian misalnya atau debat dari ini gitu, dari orang tua gitu. Kalau misalnya kita bicara secara umum saja, ini pasti
merasa sedih dan juga takut. Ada Ya. rasa takut tersendiri di sana. Karena kita belum mengerti apa-apa, apa yang dibicarakan sama orang tua kita, apa ujung dari masalahnya ini tuh seperti apa, kita itu belum paham. Jadi ada rasa takut tersendiri, takut akan ditinggalkan, takut rumahnya rusak, karena tinggal bersama dengan hidup bersama itu benar-benar beda deh. Nah, banyak sekali coach-coach gitu yang kita lihat memang tinggal bersama sama Hidup kayak bersama. hidup bersama itu memang jauh berbeda Dok, ya. Nah, itu memang berat ya nerapinnya Dok, ya. Iya. Nah, ketika benar nggak sih Dok ketika hal seperti ini? Saya kan punya sifat lupa gitu Dok, ya. Memang udah ditata gitu kan, ada lupanya gitu. Nah, ternyata dari turun temurun dari bapak juga suka kata nenek gitu. Kadang kalau udah naruh barang tuh lupa lagi di mana kayak gitu. Nah, apakah punya orang tua yang lupa atau yang suka marah-marah kayak gitu? Apakah diwariskan atau memang tidak seperti itu? Iya, kalau kita bicara tentang gangguan jiwa apakah diturunkan, memang kan ada aspek biologikal ya, Iya. aspek genetik gitu. Tapi kalau cara kita melakukan sesuatu itu kita kan copycat ya, Iya. meniru ya gitu. Betul, Ketika orang tua kita menyelesaikan sesuatu dengan marah-marah, berteriak-teriak, ya kita akan mencoba untuk melakukan hal itu. hal yang sama gitu. Itu kan di alam bawah sadar kita udah terbiasa begitu. Karena ketika anak melihat sesuatu, oh kalau lagi ada masalah harus marah-marah gitu, bukan dicari solusinya gitu. Ketika lagi ribut aku kabur, misalnya mamanya ngambul, Ya. oh berarti kalau ada masalah aku pergi gitu. Ketika ayahnya kesel kabur gitu, nggak coba untuk diberesin tuh masalahnya saat itu, ya anak akan meniru itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya Akbar, kalau ayah saya pelupa kemudian saya Ikutan. lupa, nah itu nggak berkorelasi dia Bar. Tidak berkorelasi. Umurnya ayah saat mulai lupa itu umur berapa dan dengan umurnya Akbar, karena kan itu nggak berhubungan. Kalau untuk terkait kemampuan kognitif itu kan memang ada pada usia di atas 60 tahun itu perlu assessment. Tapi kalau seumuran Akbar lupa, nah ini berarti kemungkinan Ada yang lainnya. betul ada yang lain, bisa karena overload activity misalnya. Yang kedua timetable-nya masih belum terschedule dengan cukup baik. Ketiga, nah ini mungkin lagi sedang meminta perhatian istri untuk dibuatin checklist. Dibantu gitu. Dibantu. Aduh saya suka lupa sih kalau dibuatin checklist. Karena memang ada beberapa kasus yang viral banget ya. Kalau Kia tahu betul ya yang kasus anak artis gitu marah-marah gitu. Memang dasar maknya juga itu marah-marah gitu. Itu remaja banget ya Dok ya yang memang akhirnya dibawa sama emaknya, diambil di apartemen kayak gitu. Kayaknya Pak Dokter tahu ya kasus itu ya. Saya cukup mengikuti juga. Nggak Nggak dalam juga. Oh, nggak dalam ya Dok ya. Nah kalau dari itu memang apakah tadi ya peran orang tua, karena dari sebelumnya kan ibunya mencoreti kartu keluarga, akhirnya anaknya berontak, terus akhirnya dijemput lagi. Nah hal seperti itu memang dari pihak mana yang salah Dok ya? Ya seperti tadi Bar, kita nggak mencari kesalahan, tetapi mungkin kita nggak bisa untuk menjelaskan, karena kita nggak lakukan assessment. Biasa saya sama Mas Akbar kan satu tim ya untuk assessment kasus-kasus visum misalnya, itu menjadi satu tim. Cuman begini, seperti tadi bilang, ketika seorang orang tua menyelesaikan sesuatu dengan cara A, maka anak yang melihat akan mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan cara A. Kalau dengan cara B dilakukan, akan mencoba cara B. Tapi kita perlu lihat bahwa emosional itu, marah-marah itu sangat juga bergantung bukan hanya dengan copycat cara dia belajar, tetapi juga bisa disebabkan karena ada hal-hal yang lain. Bisa karena alkohol, bisa karena ada zat adiktif. Kan kita sering menangani kasus-kasus narkoba. Wah, Bapak Akbar ini setiap hari bertemu dengan pasien yang memang marah-marah semua, bukan marah secara verbal aja tapi fisik juga gitu. Nah, itu juga pasti banyak faktor risiko pemicunya yang lain. Nah, sehingga kalau kita lihat peran orang tua ini, kalau memang orang tuanya marah-marah, pemarah, pingin punya harapan anaknya tidak. Nah, itu mulai itu mengendalikan.
ya jangan memperlihatkan cara penyelesaian itu di depan anak seperti itu. Nah itu yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Mereka lebih fokus dengan masalahnya sendiri, ya. Ya. Dia istri sama suami fokus di masalahnya mereka berdua aja, Ya. lupa kalau di rumah itu ada anak yang menyaksikan masalah itu. Nah ketika memang sudah mempersiapkan pernikahan, tahu akan anak, maka itulah coba diformulasikan, diredam bagaimana supaya marah-marah, emosional, kekerasan itu tidak muncul di depan anak. Ya. Baik. Memang menarik ya. Kasus-kasus yang viral juga berkaitan dengan remaja ya. Ya. Jadi sekarang yang lagi naik banget di sosial media itu kasus yang itu, terus kasus yang lain lagi anak-anak SMA kayak gitu ya, terkait dengan tadi yang kita bahas sex education. Itu menurut saya kasus internal ya keluarga. Cuman kalau muncul sampai di media bahwa dia dicoret dari kartu keluarga, iya apa tujuannya gitu kan, hal-hal seperti itu tidak menjadi konsumsi publik ya. Ya memang harus ada remnya ya. Tapi ini nggak ada. Ya, ini memang membahas tentang ngobrol nggak sih sama orang tua. Memang saya di umur loli pun kok keceplosan ya. Di umurnya Kia pun saya memang waktu itu udah lebih sering ngobrol sama mama sih. Mama tuh memang the best lah. Kalau sama bapak biasanya mau ngobrol lah sama bapak. Umur berapa? Mulai ngobrol sama ayah, sama ayah itu mulai ngobrol lama ya dok ya? Iya. Biasanya cuma 30 detik apa 20 detik. Mulai ngobrol lama itu pada saat mau nikah. Oke. Sampai tatap matanya dia. Sampai tatap matanya itu mulai nikah. Dewasa. Kalau remaja itu enggak ada sama sekali saya. Kontak mata juga enggak. Iya, enggak ada. Telepon pun kan saya ngerantau dari umur SMA ya dok ya. Jadi ngerantau. Jadi memang lebih sering komunikasi dari ibu. Iya. Kalau sama bapak memang enggak ada. Nah, kalau yang setelah saya flashback gitu dok ya, harusnya dok ya, bapak juga pengen gitu. Ibu tuh selalu bilang, kenapa enggak mau ngobrol sama bapak? Nanti aja deh gitu. Karena bingung kita mau ngobrolin apa gitu. Kalau sama mama enak gitu, bisa cerita tentang mungkin jatuh cinta sama perempuan atau ini lebih enak gitu ngobrol. Kalau sama bapak, apa yang mau diceritain kayak gitu. Nah, gimana tuh kalau yang hal-hal seperti itu? Misalnya apakah salah atau memang nggak apa-apa, memang kamu nyamannya sama ibu gitu, bapak nggak harus diceritakan. Tapi kata ibu saya, sekali ngobrol apa sama bapakmu gitu, Pak. Dia selalu dengar gitu, speaker misalnya ibu saya cerita. Ya dengerin itu aja deh, nggak usah ngomong kayak gitu. Itu gimana dok ya? Iya. Kalau pertanyaan saya tadi tanya umur berapa, ya memang rata-rata berani bicara dengan ayah itu, anak laki-laki itu tahun kayaknya dok. Ketika dia sudah punya rasa percaya diri yang baik, dia sudah matang, dia sudah merasa sudah cukup mapan, sudah bisa untuk mengambil keputusan, itu baru berani ngomong dengan bapaknya secara dalam ya. Tapi kalau yang lain itu masih belum berani. Bahkan saya bilang tadi menatap mata enggak, karena kita di budaya kita itu memang membuat posisi ayah itu sebagai posisi yang pengambil keputusan, posisi yang tegas, posisi yang kuat, posisi yang decision maker terakhir lah gitu. Kenapa ibu-ibu memang di budaya kita didesain sebagai tempat yang hangat, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk mendapatkan perhatian gitu. Sehingga ketika kadang ini ya, kalau misalnya anak laki-laki itu lebih cenderung memang juga, saya bilang tadi anak laki harus sama, enggak, anak laki lebih banyak dekat sama ibunya karena nyaman hangatnya di situ. Nah, begitu mereka sudah masuk di fase dewasa di atas 25 tahun, nah itu sudah mulai berani untuk menyampaikan apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan, ngomong sama ayah, dan ayahnya itu sudah beberapa ayah yang mohon maaf yang tidak memiliki gangguan ya, itu sudah mau akan mendengarkan anaknya. Tapi ada beberapa ayah yang memang ada problem masalah kesehatan jiwa, misalnya dia mengkonsumsi alkohol, ya itu akan susah berkomunikasi karena temperamen, ya. Tapi kalau misalnya dia
B aja gitu, ayahnya B aja, cuma memang jarang ngobrol. Ketika anak laki-lakinya sudah dewasa itu akan cenderung untuk membahas, apalagi di momen-momen penting kayak tadi Pak nikah itu penting banget buat anak laki-laki itu, Ya. sehingga di momen itu dia akan mengambil peran. Tapi kalau yang kuliah, dia tidak terlalu itu sama mama aja gitu. Ya. Karena tidak mau, menurut ayah itu belum pas ketika saya harus masuk. Tetapi idealnya memang saat tumbuh dari anak itu mulai tuh ya, apa yang disampaikan ayah, mana boleh mana tidak, itu udah disampaikan ayah tuh di awal ya. Kemudian bukan malah ibu, kalau ibu malah kurang dipatuhi kalau di rumah untuk menyampaikan doktrin ya, doktrin itu rules, aturannya, aturan main, sholatnya, jadwal kegiatan, jam berapa, itu sampai usia 12 tahun tuh main di luar, mandinya berapa, itu begitu udah sampai ayah itu mulai mengurangi peran dia kalau misalnya anaknya cewek ya. Tapi kalau sampai 12 tahun perannya ayah tuh penting banget untuk ngasih tahu, untuk membuat ini loh aturan yang ada di rumah, aturannya itu clear itu, karena anak itu nerima toh ya, belum bisa argumen terus nerima. Tapi begitu 12 sampai 15 baru mulai peran, dan peran ibu mulai banyak masuk untuk anak ceweknya. Tapi kalau untuk anak laki, nah ini yang sering jadi kendala. Ayah itu sudah terlanjur untuk memakai style pendidik yang di bawah 12 tahun. Ke semua umur ya. Iya, ini yang bikin anak laki-lakinya menjadi menjauh. Ya. Nah, kalau dari Kia sendiri nih, dari cerita tadi, yang Kia pernah dengar mungkin pada saat konsultasi sama teman-teman atau ngobrol gitu, apakah anak itu, terutama anak laki-laki ya, cenderung mau cerita nggak sama orang tuanya, atau bahkan tidak sama sekali, lebih baik sama teman sebayanya? Kalau dari yang pernah saya dengar dari teman-teman yang pernah konseling itu, memang mereka itu merasa malu untuk cerita ke ayahnya, karena nanti mereka takut dikira bakal jadi laki-laki yang tidak berpendirian. Jadi nanti bakal sering dianggap sebagai laki-laki yang mirip cewek, atau mereka itu ngeluh-ngeluh terus. Tapi sebenarnya mereka itu mau cerita, tapi karena budaya kita tadi, kita sudah menganggap kalau ayah itu sudah menjadi hal yang paling atas gitu ya. Jadi mereka itu merasa seperti harus menceritakan itu yang penting-penting aja baru diceritakan, karena memang mereka juga jarang gitu ditanya dari ayahnya, lebih sering ditanya itu dari ibunya. Misalnya udah makan belum, itu lebih sering ditanyain sama ibu dan ketimbang dengan bapak. Dan untuk ngajak makan juga itu memang lebih sering ditanya sama ibunya daripada sama bapak, dan itu pun hubungan sama ibunya itu juga kurang bagus gitu. Jadi memang untuk anak laki-laki itu mereka lebih banyak waktunya itu untuk teman sebayanya gitu daripada untuk keluarganya, karena seperti yang kita tahu bersama ada gitu, biasanya anak laki-laki itu lebih lama jam mainnya daripada yang perempuan. Misalnya yang perempuan bolehnya itu pulang jam 8, laki-laki itu boleh pulang jam 10 seperti itu. Jadi memang lebih dekat ke teman sebayanya daripada untuk orang tua. Ya. Nah, baik. Ini menarik nih, Dok. Jadi memang anak laki-laki itu lebih panjang mainnya. Kalau saya waktu itu nggak ada, sama aja waktu zaman saya masih SMP. Ya. Nah, kalau Kia sendiri ngelihatnya gimana ketika ada ngelihat dari anak-anak perempuan, kok beda ya jam main saya sama teman laki gitu. Misalnya saya harus pulang maghrib sudah pulang, sedangkan anak laki-laki jam 10 boleh kayak gitu, jam 8 malam boleh. Nah, ada nggak protes-protes gitu terhadap teman-teman Kia yang berlawanan jenis yang perempuan? Kalau untuk di itu mungkin jarang ya mereka berkeluh kesah kayak gitu, karena mereka juga udah sering dia kasih tahu kalau memang kita itu punya risiko yang lebih besar seperti ini gitu. Jadi untuk keluar seperti itu tuh emang jarang untuk masuk ke dia. Dan yang lebih sering itu, kenapa kalau laki-laki itu boleh keluar pakai motor sendirian, tapi kalau cewek itu harus berdua gitu. Itu yang paling sering dengar. Jadi untuk keluar jam main itu mungkin enggak, tapi kalau untuk keluar sendirinya itu tidak dikasih ya.
persis kayak cerita tiap pasien saya dok. Boleh pergi tapi harus ada teman. Iya. Akhirnya dia nggak punya teman dok. Perginya itu di atas ibu bapaknya tidur. Dan jam 11 gitu tidur. Keluar lewat 11 jendela. siang. 11 malam keluar. Ada pasien saya dok, perempuan Iya, gitu iya. cerita. Saya baru bisa keluar jam 11 malam Pak Akbar. Kenapa begitu? Karena baru orang tua saya tidur. Nah, pulangnya jam berapa? Sebelum orang tua saya bangun. Dan itu dilakukan selama setahun dan orang tuanya nggak tahu. Dok. Berarti nggak ngobrol nih ya. Iya betul, nggak ngobrol. Nah itu memang akhirnya ketemu sama psikolog waktu itu kita ajakin ngobrol. Akhirnya orang tuanya menangis karena memang nggak tahu apa mau anaknya. Ya, balik lagi dari kayak tadi. Gangguan jadinya. Anaknya gangguan memang. Akhirnya dibawa ke kita kan, dirawat di kita dengan kasus yang nafsa akhirnya karena tadi keluar jam 11 malam, pulang jam 4 subuh kan. Ngapain dia di luar semalama itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang bagus dengan adanya KIA selaku duta genre NTB gitu. Lebih banyak edukasi-edukasi terkait dengan oh ini nih yang boleh, oh ini yang tidak boleh, program-program yang dilakukan oleh KIA tadi bagus banget dan banyak yang bagus dok ya. Jadi mungkin lebih besar dan harapannya memang podcast-podcast cita-cita ini lebih banyak undang duta genre atau membahas tentang remaja karena memang sangat-sangat dekat sama mereka gitu. Kalau kita yang bahas mungkin kena sih, tapi lebih kena lagi sama teman-teman sebayanya. Betul. Nah, ini waktu tidak terasa ya, udah lebih dari banyak gitu, udah lebih dari banyak. Nah, mungkin lebih closing statement kali ya, terkait dengan tema kita ngobrol gitu sama orang tua. Kamu ngobrol nggak sih sama orang tua? Nah, gimana closing statementnya? Ya, silakan ya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk sahabat jiwa, waktu yang kita habiskan untuk keluarga akan menjadi harta yang paling berharga, harta yang paling berkesan untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan untuk teman-teman remajaku, as a teenager, we can create 1,000 problems, but we can also be the solution. Kita sebagai seorang remaja, kita bisa menciptakan beribu-ribu masalah, tapi kita juga bisa untuk menjadi solusi dari 1,000 masalah tersebut. Baik, terima kasih. Luar biasa ya dok ya. Jadi quotes-nya sangat menarik gitu ya untuk remaja. Bisa dipotong nanti jadi story WA dok ya. Iya, nanti saya potong dok. Karena solusinya bagus sekali dok yang tadi jelaskan. Nah kalau Pak Dokter nih gimana merangkum untuk tadi tema kita? Kita perlu ngobrol memang dok. Iya. Jadi setelah banyak tadi kita diskusi, Akbar, mungkin yang bisa ditarik kesimpulan adalah ngobrol dengan orang tua itu, satu, kita bisa melihat banyak hal. Kita bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dan orang tua bisa melihat bagaimana kondisi anaknya, tumbuh kembangnya bagaimana. Dengan kita ngobrol dan bicara dengan orang tua atau anak kita, itu akan membuat kita terlatih untuk mau mendengar, untuk menjadi pendengar yang baik untuk orang tua ataupun anak kita. Dan dengan ngobrol dengan orang tua itu akan memperkuat, mengeratkan hubungan antara orang tua dan anak untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah atau tekanan yang datang di kehidupan remaja. Mungkin itu. Baik. Masya Allah, luar biasa ya quotes-quotes dari narasumber kita pada pembicaraan kita. Jadi tadi Kia menarik sekali yang dibahas. Saya juga banyak belajar tadi yang dari yang Kia jelaskan, dari banyak ilmu juga dok yang saya dapatkan dari Kia, yang banyak hal yang memang anak remaja itu butuh ngobrol. Anak remaja itu butuh teman cerita ketika dihadapkan dengan masalah dengan orang tua. Ya orang tua juga harus banyak belajar ya tadi yang jelaskan komunikasi dua arah itu penting, terus ngobrol itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi terima kasih banyak Kia, terima kasih banyak dokter telah menempatkan hadir di tengah kesibukannya ya, apalagi di Poli 8 itu luar biasa ya. Kia juga dengan kesibukannya sebagai duta genre NTB ya, tahun 2024 padat gitu dok ya, jadwalnya, sosialisasinya, program-programnya tetap sehat ya.
Jadi ketika ada yang perlu, misalnya tadi yang dijelaskan sama dokter dia udah ada masalah, misalnya masalah gangguan tidur atau mungkin sedih yang berkepanjangan, sudah ada ide untuk suicide misalnya, bisa langsung diarahkan ke kita di rumah sakit jiwa. Kalau memang rasanya kayaknya saya belum ke arah sana deh anunya, itu bisa langsung datang ke stand kami setiap hari Minggu di Taman Udayana, tepatnya di Hotel Grand Madani. Kita di sana ada konsultasi gratis bersama dengan psikolog dan psikiater untuk semua usia, betul. Kita juga untuk layanan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pagi hari kita buka layanan dari jam 8 sampai dengan jam 12.30. Dan yang menarik juga kita ada layanan sore untuk psikiatri, mulai buka layanannya dari jam 1 sampai dengan jam 4. Nah, ini ada yang baru juga nih, mulai hari ini ya, tanggal 30 September. 30 September itu sudah buka layanan yang terbaru, itu layanan fisioterapi ya, sama rehab medik. Jadi kita udah buka sore, ketemu langsung sama spesialis kedokteran rehab medik. Jadi sahabat jiwa semua tidak misalnya punya kesibukan pagi, bisa langsung datang ke sore, baik yang ke polipsikiatri maupun ke poli rehabilitasi medik. Baik, sahabat jiwa semua, tidak terasa waktu kita sudah cukup banyak ya. Jadi jumpa lagi di acara Bincang Jiwa di lain waktu. Saya Ners Jumlatul Akbar pamit undur dari diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.